Sesi tanya jawab langsung saya buka. Persilakan angkat tangan yang mau bertanya, sebelah kanan saya terlebih dahulu. Ya, silakan Bapak. Berikan. Selamat siang Pak Stephen dan semuanya. Saya ingin bertanya. Halo? Mungkin perkenalkan diri dulu. Ya, saya kenal, tapi mungkin yang lain nggak kenal. Oh ya, nama saya Stanley. Saya berjemaat di Grafis ini. Nah, ini pertanyaan saya. Ketika Adam, Hawa, ular, mereka bertiga ada bersama-samaan, ya, di saat yang bersamaan. Apakah ular mempunyai kehendak bebas untuk menolak iblis? Jika punya, maka dibutuhkan akal budi. Sedangkan binatang tidak ada akal budinya. Namun di sisi lain, ular dihukum Tuhan. Artinya ular mempunyai kehendak bebas dan akal budi. Bagaimana menyelaraskan hal ini semuanya? Kedua, ketika firman yang diberikan kepada Adam yang pertama kali, karena sebelumnya Hawa belum diciptakan, maka perintah firman itu langsung untuk Adam. Apakah ada hubungannya sehingga ketika itu Hawa memakan buah itu belum ada perasaan berdosa, dan ketika Adam memakan maka keduanya terbuka matanya sehingga merasa berdosa dan menyesal. Dan ketiga, apakah bisa jadi Adam ingin mengetes dengan mengorbankan Hawa? Ketika Adam melihat Hawa tidak mati, makanya ia berani makan buah itu. Kira-kira seperti itu Pak Stephen. Baik. Terima kasih. Sebelah kanan saya yang mau bertanya. Oke, tidak ada. Saya langsung lempar ke sebelah kiri. Ya, terima kasih Dr. Stephen. Saya mau tanya. Boleh Diri dulu. perkenalkan nama dulu. Oh ya, nama Yohanes dari Bogor. Saya mau tanya Dr. Stephen yang di kitab Zakaria 1 ayat 3. Zakaria 1 ayat 3 itu, sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Jadi ada firman Tuhan semesta alam itu ada 3. Itu dia, apakah itu di dalam itu ada menyatakan tentang Tritunggal gitu, Dr. Stephen? Yang itu ke 1. Yang kedua, kan Tritunggal tidak ada tuh di Alkitab tertulis Tritunggal. Bisa nggak kita balikin tunggal tri? Kan istilahnya satu Allah eksistensi 3 pribadi, berarti kan satu Allah tunggal terus tri gitu. Bisa nggak Dr. Stephen? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Stephen. Saya Wasis dari Bogor. Saya bukan jemaat di Grape tapi di GBI Bogor ya. Terima kasih atas penjelasannya tadi terkait Tritunggal itu semakin dipelajari semakin jelas, tapi juga semakin banyak pertanyaan, semakin bingung gitu ya. Logis, tapi kok banyak juga yang di luar nalar ya. Terutama masalah tadinya saya kesini berharap saya dapat pengertian, kita tujuannya menjelaskan Tritunggal ini bukan kepada orang Kristen ya, karena agak gampang kalau orang Kristen, tapi orang di luar Kristen yang notabene dia butuh apa ya, visual yang presisi gitu ya. Tadi saya berharap saya dapat ilustrasi yang presisi. Kalau kita mau gambar ilustrasi yang presisi apa nih roh tubuh dan apa Tritunggal ini. Tapi dari penjelasan Pak Stephen tadi kayaknya semua ilustrasi itu jadi nggak boleh berat ketiganya, juga nggak boleh berat ke esanya gitu ya. Nanti kalau ketiganya ke Tritesme, kalau ke esanya ke Wanes gitu ya. Sekarang pertanyaan saya, apakah kalau menurut Pak Stephen yang lebih mudah menggambarkan sederhana untuk ilustrasi mana? Kalau dari saya kok jadinya tadi saya melihat roh tubuh dan jiwa itu lebih presisi gitu untuk menggambarkan ilustrasi. Karena apakah bisa kita sebutkan bahwa itu juga Tritunggal? Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, sehingga roh tubuh dan jiwanya itu kan 3, walaupun bisa kita katakan 3 pribadi, tapi kan masih bisa bercakap-cakap tuh roh tubuh dan jiwa ya. Kemudian kitanya Esa, nama sayanya Esa. Nah, apakah itu bisa disebut manusia juga Tritunggal, sehingga kita bisa mensinkronkan itu ilustrasi yang presisi dibanding ilustrasi yang lainnya. Satu itu. Kedua, terkait
Allah itu kan berdaulat maha tahu. Dia ciptakan free will, tapi di dalam free will itu dia ciptakan juga hukum tabur tuai. Ketika buah pengetahuan baik dan jahat itu ya, dikatakan kalau makan mati kan langsung itu bersamaan. Nah, pertanyaan saya, ketika Kejadian 3 ayat 15, Allah sudah mencanang-canangkan ya bahwa akan ada Yesus ya, sebagai penebus. Nah, pertanyaan saya dengan kaitannya dengan Tritunggal, tadi disampaikan bahwa Tritunggal itu bahkan ada sebelum penciptaan gitu ya. Nah, pertanyaan saya, apakah berarti ini Allah sudah mempredestinasikan Yesus untuk menebus dosa manusia? Artinya Allah sudah merencanakan dan menetapkan manusia ada yang menerima Yesus, manusia ada yang tidak menerima Yesus. Nah, kemudian seandainya manusia tidak berdosa, ya, Hawa, Adam tidak berdosa, apakah Tritunggal itu tetap ada? Apakah Yesus atau mungkin Tritunggalnya bukan dalam bentuk Yesus atau apa? Karena manusia tidak berbuat dosa gitu. Mungkin itu Pak pertanyaannya. Terima kasih. Maranatha buat kita semua. Pak Stephen, saya agak menarik ini Darwin ini. Karena waktu dia manusia itu berasal dari ini, akhirnya lama-kelamaan terjadi evolusi, ekor bisa hilang jadi itu. Nah, padahal jadi waktu itu menurut informasi saya nggak tahu benar, rame-rame monyet datang bawa poster ke rumahnya, sampai hatilah Anda Tuan Darwin sehingga leluhur kami semakin tidak jelas. Kesalahan monyet ini demonstrasi, tapi tidak bawa bom molotov sama main geruduk seperti yang kemarin. Jadi mereka lebih sportif. Yang kedua, ketika itu ribut, akhirnya orang sains sama teolog berkumpul bikin pertemuan. Siapakah kita ini? Jadi diputuskanlah siapa yang merasa dirinya makhluk ciptaan Tuhan di sebelah kanan, yang yang tidak merasa sebelah kiri, kosong sebelah kiri. Gak ada yang duduk bahwa mereka gak mau disebut turunan monyet. Dari sejarah tahun 1860 sebetulnya DNA sudah ditemukan. Sementara Robert Darwin lahir, kalau saya tidak salah 26 April 1882. Jadi berarti dia sudah berumur 22 tahun. Mungkin sudah S1 lah kalau untuk kita. Pertanyaan saya sama Pak Stephen, apakah karena faktor ketidaktahuannya soal DNA? Dia bilang bahwa Apakah apa Pak? Kurang jelas. apakah faktor ketidaktahuannya soal DNA itu? Siapa ini? Robert Darwin. Darwin. Karena dia lahir 1882. Iya, ya. Sementara DNA sudah ditemukan 1860. Darwin bukan lahir 1882 sih. Sebelum itu, saya nggak hafal juga, tapi saya hampir pasti dia bukan lahir 1882. Dia di apa saya 26 April 1882 dia lahir. Ya, oke. Pertanyaannya apa? Tapi 1860 sudah ditemukan DNA. Apakah karena faktor ketidaktahuannya soal DNA, dia berani mengatakan itu? Itu saya kira. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Jadi ada pertanyaan dari Pak Her. Jadi ada pertanyaan Dr. Stephen, yaitu pertanyaan pertama, apakah Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Kristen itu sama? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Allah memiliki sifat keegoan? Apakah Allah memiliki sifat keegoan menurut Keluaran pasal 3 ayat 14? Lalu yang terakhir, Mengapa Yesus sebagai Allah harus menaati firman-Nya sendiri yang terdapat di Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24. Baik, untuk sesi jawab saya persilakan kepada narasumber. Jika ada soal yang kurang jelas boleh. Oke, baik. Tanyakan. Ya, ini pertanyaannya bagus-bagus semua, menarik-menarik ya. Oke, coba kita lihat ya. Jadi ada lima orang yang bertanya dengan multiple pertanyaan tadi. Saya sesuai dengan urutan aja ya. Yang pertama tadi Pak Stanley
Ada 3 pertanyaan kalau saya catat dengan benar. Yang satu, apakah ular punya kehendak bebas? Waktu mereka bareng-bareng di situ gitu kan, ada ular, ada Hawa, ada Adam gitu. Apakah ular punya kehendak bebas? Kok dia dihukum gitu? Dihukum sepertinya mengindikasikan dia punya kehendak bebas. Dan ular begini, kita memahami ular sebagai binatang. Tapi kita juga harus pahami bahwa ular itu pada waktu itu dipakai oleh iblis. Jadi gitu, di balik pribadi ular itu ada iblis di situ. Ya, ada iblis, dan ini dibuat eksplisit di dalam kitab Wahyu ketika salah satu titel dari Lucifer, dia disebut naga tua, iblis, naga, iblis, dan si ular tua. Jadi ini memberitahu kita bahwa iblis, dan selain itu kita tahu bahwa sebenarnya ular itu adalah iblis ya. Sebenarnya ular itu adalah iblis di 2 Korintus 11. Ya, 2 Korintus 11 ayatnya yang ke-3. Namun aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ya. Lalu kalau kita turun ke bawah lagi, jelas bahwa yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah iblis. Jadi seperti ular menipu Hawa, demikian juga iblis sekarang mau menipu kamu lah, istilahnya begitu ya. Dan lari ke ayat 14, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang dan lain sebagainya. Jadi iblis ya bekerja mulai dari Hawa sampai hari ini intinya gitu. Jadi yang jelas punya kehendak bebas adalah Lucifer atau iblis ini begitu ya. Dan jelas Lucifer juga dihukum oleh Tuhan. Sehingga kalau kita baca Kejadian 3 ayat 15, tadi kan ada yang tanya juga ya, Pak Wasis ya. Oke, saya gabungkan ya. Jadi waktu kita baca Kejadian pasal 3 ayat 15 yang kita sebut Proto Evangelium, coba kita lihat di sini. Kita buka ya. Kejadian 3 ayat 15. Ini Tuhan bicara sama siapa gitu kan? Nah, kepada ular, tapi ular mana? Begitu. Kejadian 3 ayat 15. Nanti Tuhan ngomong sama ular, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan apa? Perempuan ini. Engkau ini siapa? Ular. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunanmu berarti keturunan siapa? Ular. Keturunannya berarti keturunan perempuan. Keturunannya ini siapa? Keturunan perempuan, yaitu Yesus ujung-ujungnya. Akan meremukkan kepalamu, mu-nya siapa di sini? Ular. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ular akan meremukkan tumitnya. Jadi ular yang di mana yang dimaksud di sini? Ular fisik atau ular iblis, gitu kan? Ular iblis atau ular fisik gini. Apakah Yesus meremukkan kepala ular fisik atau Yesus meremukkan kepala ular iblis? Lebih tepat tentu aplikasinya ini adalah iblis yang diremukkan oleh Yesus Kristus. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini berarti iblis juga. Karena kita tidak pernah membaca Yesus pernah digigit ular gitu, ular fisik gitu. Ya. Ini bicara mengenai ular iblis dalam pengertian di sini, ya, iblis. Jadi ular binatang ularnya sendiri itu adalah suatu vehicle atau suatu alat yang dipakai oleh iblis gitu. Nah, memang si ular fisik ini juga ada kena dampaknya gitu. Memang kena dampaknya juga, makanya di ayat 14 dia ada bicara soal
dengan perutmu engkau akan berjalan, debu akan kau makan seumur hidupmu. Jadi kalau kita perhatikan yang ayat 14 itu bicara mengenai ular fisiknya, yang ayat 15 itu bicara mengenai ular si iblisnya, gitu kan? Nah, jadi kenapa ular fisiknya kena juga? Ya karena dialah alat yang dipakai oleh si iblis ini, begitu. Dikatakan bahwa ular adalah yang paling cerdik di antara semua binatang, gitu ya. Tetapi begini, apakah dia punya kehendak bebas dalam level yang sama dengan manusia? Tidak. Tapi apakah binatang punya kehendak bebas? Iya sebenarnya. Ya, maksudnya begini, binatang apapun lah, misalnya kita punya anjing nih, anjing lalu tes aja di rumah. Anda kasih 2 makanan yang dia suka, Anda satu lempar kanan, satu lempar kiri. Mungkin dia bingung sebentar gini kan. Tapi pasti dia pilih salah satu gitu. Nah itu kan berarti dia ada kehendak bebas sebenarnya di situ. Dan anjing juga bisa dilatih. Jadi binatang punya kehendak bebas. Tetapi apa bedanya kenapa kita tidak sebut binatang itu pribadi? Karena binatang membuat pilihan dalam kehendak bebasnya bukan dengan pertimbangan moral, benar atau salah. Gitu ya. Jadi binatang itu tidak mikir dulu ini benar atau salah gitu. Ya. Sedangkan manusia harus menggunakan kehendak bebasnya, ada kategori moral. Makanya saya bilang tadi pribadi itu satu intelek, emosi, kehendak bebas, tapi juga ada komponen rohaninya. Begitu. Jadi binatang punya kehendak bebas, makanya kita kadang-kadang ngelihat ada binatang yang bingung, ada susah memutuskan atau apa yang dia juga bisa berubah pikiran. Binatang bisa berubah pikiran juga segala macam. Jadi kita melihat itu semua, tapi binatang tidak menggunakan kehendak bebas dia dengan kategori moral gitu, bahwa ini sesuatu yang benar, ini sesuatu yang salah gitu. Dia tidak melakukan seperti itu. Nah, jadi si ular ini dipakai oleh iblis, tapi dia kena juga gitu. Dia kena juga, ya itu sah-sah saja karena memang itu hal yang dipakai. Contohnya begini, Tuhan pernah bilang kalau ada binatang yang mematikan manusia, sekalipun nggak sengaja atau apa, binatang itu harus dimatikan. Itu dalam hukum Taurat. Ya. Misalnya ada banteng atau apa yang ngamuk-ngamuk lalu ada orang mati gitu kan, banteng itu harus dimatikan begitu ya. Jadi si ular yang fisik ini, walaupun kebanyakan yang Tuhan tuju adalah iblisnya, di ayat 15 gitu ya, tapi ular yang fisik ini ada Tuhan kasih ini juga hukuman juga gitu ya. Saya rasa nggak masalah di situ. Dan saya lanjut sedikit ke yang Pak Wasis punya. Oke, Kejadian 3 ayat 15. Berarti Yesus sudah dinyatakan di sini. Ini adalah protoevangelium ya kan? Keturunan perempuan akan menemukan kepala ular di situ. Apakah Yesus sudah dipredestinasikan? Ya. Yesus sudah dipredestinasikan. Bahkan itu adalah pemakaian predestinasi yang benar justru. Ya. Karena yang Tuhan predestinasikan adalah Yesus gitu. Ya, Yesus sudah Tuhan predestinasikan untuk mati bagi manusia. Ya, sebelum dunia dijadikan bahkan. Ada ayat yang berkata Yesus adalah domba yang sudah disembelih sejak sebelum dunia dijadikan. Ya, berarti Tuhan sudah merencanakan penyaliban Yesus sebelum Dia menciptakan dunia. Sudah merencanakan. Tetapi apakah itu berarti manusia ditentukan untuk berdosa? Tidak, begitu. Tidak, karena Tuhan tahu manusia akan berdosa, makanya Tuhan menyiapkan Yesus untuk menyelesaikan masalah dosa. Jadi makanya saya balik lagi ke poin kita, tahu tidak sama dengan menentukan. Kenapa Tuhan sudah bisa merencanakan penyaliban Yesus sejak sebelum dunia dijadikan? Karena Tuhan sudah tahu manusia akan berdosa. Gitu. Tapi Tuhan tahu manusia akan berdosa tidak sama dengan Tuhan menentukan manusia berdosa. Begitu. Tuhan sudah tahu manusia akan berdosa. Ya. Dan itulah yang saya jawab tadi, kalau Tuhan sudah tahu manusia akan berdosa, kenapa proyek manusia ini masih go ahead? Ya. Kenapa masih mau ciptakan gitu? Udah tahu bakal jatuh dalam dosa. Kok masih mau diciptakan gitu kan?
Ya karena Tuhan punya solusinya. Solusinya adalah Yesus Kristus. Makanya solusi itu sudah dipersiapkan karena Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Ya, dan akhirnya benar manusia jatuh dalam dosa, Tuhan kirim Yesus Kristus, dan akhirnya dari antara manusia ini sebagian selamat dan memenuhi tujuan penciptaan dari awal, akhirnya akan bersekutu dengan Tuhan selama-lamanya. Sebagian lagi memang tidak. Begitu. Tapi Tuhan menganggap bahwa adanya sebagian yang selamat ini, yang akan bersekutu dengan Dia ini, worth it untuk tetap diciptakan. Daripada Tuhan bilang, ya udah nggak jadilah ciptakan manusia sama sekali. Ya berarti nggak ada apa-apa sampai hari ini. Gitu ya. Oke, saya balik lagi ke pertanyaan Pak Stanley yang kedua, kalau begitu. Jadi tadi nyambung ke pertanyaan Pak Wasis yang kedua tadi ya. Tapi pertanyaan Pak Stanley yang kedua, firman Tuhan diberikan pada Adam. Ya, tercatatnya dilarangnya mereka makan. Itu kan dilarangnya manusia makan itu pertama adalah kepada Adam sebelum Hawa katanya diciptakan di situ ya. Sehingga apakah ada hubungannya waktu Hawa makan belum ada kayak teng gitu ya, wah berdosa begitu. Baru setelah Adam makan katanya mata mereka terbuka dan mereka telanjang dan sebagainya. Begini, bagi saya sih bukan itu penjelasannya, begitu ya. Bagi saya penjelasannya lebih kenapa setelah Adam makan baru mata mereka terbuka, lalu kayak Tuhan datang dan konfrontasi mereka, kenapa enggak setelah Hawa aja langsung gitu kan? Kenapa ini? Jawabannya adalah bagi saya adalah karena Adam adalah pemimpinnya, begitu ya. Adam adalah pemimpin, jadi kejatuhan Hawa itu belum mempengaruhi semua ciptaan yang lain. Ya. Tetapi kejatuhan Adam mempengaruhi semua yang lain, gitu, karena dia adalah pemimpinnya. Mengenai bahwa perintah itu disampaikan sebelum Hawa diciptakan, itu memang benar. Tapi menurut saya kita jangan juga jadi mengambil kesimpulan yang terlalu pasti, terlalu absolut di situ. Mengapa? The absence of something, gini, ada suatu perkataan bahwa sesuatu tidak dicatat dalam Alkitab belum tentu tidak terjadi, gitu ya. Ada nggak kemungkinan bahwa belakangan Tuhan ada sebut itu juga di hadapan Hawa? Bisa-bisa saja, walaupun itu tidak tercatat begitu. Jadi kita tidak bisa mengambil suatu kesimpulan yang absolut 100% gitu, bahwa Hawa tidak mendengar langsung dari Tuhan. Ya, walaupun sepertinya itu benar kan, karena waktu Tuhan ngomong perintah itu, buah ini jangan kamu makan, pada hari kamu makan dan kamu akan mati, itu kan di ayat-ayat sebelum Tuhan ciptakan Hawa gitu. Jadi seringkali kita bilang, nah inilah Hawa nggak dengar langsung dari Tuhan. Jadi Hawa dengar dari siapa? Dari Adam mungkin? Adam yang ngajarin Hawa gitu kan. Tapi ini inferensi gitu, inferensi. Kita tidak tahu apakah bisa jadi Tuhan belakangan ada sebut juga ke Hawa. Ya, who knows gitu kan. Jadi kita tidak bisa ngomong itu secara absolut gitu. Ya, oke ya. Kemudian pertanyaan ketiganya, apakah Adam ngetes? Hawa nggak mati nih gitu ya, makanya boleh makan. Bisa jadi, maksudnya ingat, tapi Alkitab bilang bahwa Adam tidak tertipu. Ya, ada ayatnya di situ di 1 Timotius 2. Sebab bukan Adam yang tertipu, melainkan Hawa yang tertipu. Jadi Adam makan itu dengan sadar bahwa dia sedang melanggar firman Tuhan. Ya, dia sadar dia melanggar firman Tuhan. Nah, memang dia belum tahu separah apa sih mati itu gitu. Ya. Dan dia belum paham akan hal itu. Walaupun dia tahu itu hal yang buruk, ya, dia bukan orang bodoh juga. Dia nggak pernah lihat tulang, tapi dia bilang inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Jadi Adam sudah punya pre-built knowledge, dia kayak komputer bukan kosong, udah diinstal lah istilahnya, gitu ya. Jadi kita bilang bahwa Adam tahu dia sedang melanggar firman Tuhan di situ. Itu indikasi bahwa dia tidak tertipu di situ ya. Jadi, tapi apakah
Tapi jelas dia sampai berani melawan firman Tuhan itu ya karena faktor Hawa, memang benar. Faktor Hawa, bahwa dia melihat Hawa makan, entah karena dia mengasihi Hawa lebih dari Tuhan atau apa dan sebagainya. Ya. Jadi di situ. Oke, lanjut ya ke pertanyaan Pak Yohanes tadi. Zakaria 1 ayat 3, firman Tuhan semesta alam disebut 3 kali ya. Apakah itu indikator Tritunggal? Ya, saya bilang kalau Tritunggal cuman dari ayat itu sih lemah sekali Pak, gitu ya. Artinya kalau kita mau membuktikan Tritunggal nggak usah pakai ayat itulah, masih banyak ayat yang lebih jelas gitu kan ya. Memang saya kadang-kadang bisa bilang gini, misalnya nggak usah itu ya. Waktu para serafim berseru-seru kan biasanya kudus Tuhan 3 kali juga. Wah, ini Tritunggal begitu kan. Tapi saya lebih cenderung tidak usah pakai argumen-argumen yang seperti itu, karena argumen-argumen seperti itu nanti bisa dibilang cocok logi gitu ya. Saya lebih mencari argumen-argumen yang memang jelas gitu, memang nyata di dalam Alkitab memang ngomong seperti itu ya, bahwa dan cukup jelas kok dari ayat-ayat lain gitu kan. Kita walaupun semua itu bisa saja mendukung. Kenapa serafim bilang kuduslah Tuhan 3 kali. Cocok nih dengan ada 3 pribadi Allah. Oke, saya sih nggak masalah, amin-amin aja. Tapi jelas itu bukan argumen pertama kita kalau kita mau meyakinkan orang tentang Tritunggal gitu kan. Nah, itu kayak sampingan lah, tambahan lah, ekstra gitu, sesuatu yang ini. Ya kalau kita mau meyakinkan orang tentang Tritunggal ya harus ada ayat yang lebih jelas gitu ya, lebih jelas untuk menyatakan memang ada 3 pribadi ya yang disebut spesifik gitu. Kemudian tadi Bapak tanya lagi, bagaimana kalau kita ubah aja di tunggal tri, Pak? Jadi nggak usah Tritunggal tapi tunggal tri. Kalau bagi saya sih kurang enak kedengerannya, gitu ya. Mungkin karena faktor kebiasaan atau lain sebagainya. Tapi istilahnya begini, tunggal tri. Artinya begini Pak, kita nggak perlu juga mencari-cari sensasi juga sih, begitu ya. Artinya ada suatu penggunaan yang historis, gitu kan? Penggunaan yang historis, orang sudah tahu maksudnya apa. Gitu kan. Kalau enggak, saya maunya tunggal tri. Nanti orang bilang, bedanya apa dengan Tritunggal nih, gitu kan. Wah, ini ada mazhab baru apa lagi, begitu kan. Tapi kita bilang ini sudah ada penggunaan yang historis, istilahnya Tritunggal ya, dan memang istilah Tritunggal nggak ada dalam Alkitab, begitu kan. Tadi kita bilang bahwa Tertullian adalah orang pertama yang memakai itu pun bukan bahasa Indonesia, gitu kan. Nah, bahasa Indonesia Tritunggal kan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya Trinity. Lalu kalau itu kita mau jadi apa? Unitrion gitu. Nah, nggak bisa juga gitu. Jadi udahlah Trinity aja gitu kan. Tritunggal aja nggak. Artinya gini, kita mencari istilah baru kalau kita merasa ada yang salah dengan istilah yang lama gitu. Ya. Tapi karena istilah Tritunggal nggak ada masalah ya kita nggak usah nggak usah pusing-pusing ya cari di sana. Oke, lalu tadi pertanyaan Pak Wasis ya, tadi kan udah yang Kejadian 3:15. Oh ya, ini pertanyaan pertamanya, bagaimana kalau kita menggunakan roh, tubuh, dan jiwa sebagai ilustrasi ya? Sebenarnya nggak masalah, ya bagus juga. Tapi saya kembali ke tadi yang tadi saya katakan dan Pak Wasis juga paham kok bahwa tidak ada yang secara sempurna menggambarkan Tritunggal, dan itu harus kita akui gitu. Ya, walaupun tubuh, jiwa, dan roh itu adalah salah satu ilustrasi yang sah saja bisa dipakai, ya, bisa dipakai karena ada 3 di situ, ada 3 dalam 1 gitu kan. Ya. Tapi ya itu tadi 3 ini kan bukan pribadi gitu. Ya, 3 ini bukan pribadi. Ya. Kalau tubuh tanpa roh dan jiwa, ya mati dia gitu kan. Dan karena jadi sebagai ilustrasi nggak masalah. Tapi kita harus tetap wanti-wanti apa? Ini hanya ilustrasi gitu ya. Artinya ada banyak hal yang tidak benar-benar Tritunggal itu seperti itu juga, begitu ya. Jadi ya nggak masalah pakai ilustrasi itu, roh, tubuh, dan jiwa. Ya kalau bagi saya
sepertinya lebih gampang langsung menjelaskan hakikatnya aja langsung begitu. Oke, baik. Kemudian tadi ada pertanyaan lain lagi. Nah ini, seandainya manusia tidak berdosa, lalu ada Tritunggal atau enggak? Begitu kan? Karena tadi kan setelah manusia berdosa, lalu Tuhan akan kirim juru selamat kan, Yesus Kristus. Apakah kalau manusia tidak berdosa Tritunggal ada? Ya ada, pasti gitu. Karena kita bilang Tritunggal itu adalah sifat, adalah eksistensi Allah gitu. Jadi tidak ada hubungan dengan manusia berdosa atau tidak berdosa sebenarnya. Cuman yang terjadi ketika manusia berdosa adalah pribadi-pribadi Tritunggal ini langsung mengambil peran tertentu di dalam penyelamatan manusia jadinya. Jadi yang terjadi ketika manusia berdosa adalah Tuhan punya rencana penyelamatan dan langsung ada peran tambahan gitu ya. Yang kalau manusia tidak pernah berdosa, ya Yesus tidak akan pernah menjadi juru selamat. Begitu ya. Dan ya jadi perannya, tapi kalau misalnya Tritunggalnya itu tidak tergantung kepada manusia itu berdosa atau tidak berdosa. Bahkan manusia tidak diciptakan pun Allah tetap Tritunggal. Itu kita bilang ya. Jadi Tritunggal berbicara mengenai eksistensi Allah itu seperti apa. Begitu. Oke, kemudian Pak Rahman, apakah ketidaktahuan Darwin akan DNA memimpin kepada dia bikin teori yang ngaco gitu intinya gitu ya? Ya benar, tepat sekali gitu ya. Walaupun setahu saya sih Darwin bukan lahir tahun 1882 ya, nanti boleh dicek. Ya 1809, jadi jauh lebih cepat. Ya, tetapi kita bilang bahwa memang di zaman dia belum tahu DNA. Ya, dia belum tahu DNA. Rantai helix DNA itu kan baru di X-ray ditemukan ya oleh siapa sih, Crick itu kan kalau nggak salah ya, si Francis sama Crick itu, dan akhirnya mereka menang hadiah Nobel untuk itu dan lain sebagainya. Jadi memang benar, bahkan Darwin itu genetika dia itu masih sangat lemah sekali ya. Dia malah mengusulkan, ini teori dia nggak punya bukti, tapi dia mengusulkan bahwa ada zat namanya gemmules, dia bilang ya, yang kalau misalnya badan kita kena apa-apa, misalnya tangan kita dipecut nih gitu kan, nanti akan mengeluarkan zat yang namanya gemmules, ini menurut si Darwin, yang akan mempengaruhi sel-sel kayak sperma kita atau kalau perempuan sel ovumnya, sehingga itu bisa nanti menurun ke keturunannya begitu. Nah, jelas itu salah total gitu ya. Jadi hari ini kita sudah tahu bahwa nggak seperti itu gitu ya. Jadi apa yang Charles Darwin teorikan mengenai bagaimana makhluk hidup menurunkan sifat-sifatnya salah total gitu, salah total. Memang dia belum tahu tentang DNA. Dan oleh karena itu lumayan heran bahwa banyak orang yang masih ini, banyak orang evolusionis sebenarnya tahu kok bahwa Darwin itu udah terbukti salah dalam banyak hal. Oleh sebab itu banyak orang mereka pakai istilah neo-Darwinism. Jadi mereka tidak benar-benar ikut Darwin karena mereka tahu, orang evolusionis juga tahu Darwin banyak salah dalam banyak hal. Jadi mereka pakai istilah neo-Darwin. Ya, jadi neo-Darwinism, jadi kayak Darwinism yang dibangkitkan kembali, dan mereka tetap kepada tenet dasarnya Darwin, natural selection. Ya. Natural selection. Waktu zaman Darwin dia belum tahu soal mutasi. Ya. Jadi neo-Darwinism dia pegang natural selection-nya Darwin, tapi dia tambahkan ilmu kedokteran modernnya yaitu mutasi katanya. Jadi mutasi menyebabkan variasi, lalu natural selection sesuai dengan Darwin punya begitu. Ya, tapi itu gagal total semua, gitu ya, gagal total. Tadi pertanyaan dari Pak Herman ini titip ya. Apakah Tuhan Yahudi sama dengan Tuhan Kristen? Ini pertanyaan bagus sekali. Apakah Tuhan Yahudi sama dengan Tuhan Kristen? Sekarang saya tanya lagi, apakah Tuhan Kristen semuanya sama malah? Gitu kan? Apakah Tuhan Kristen sama semua? Gitu. Apakah semua orang yang mengaku Kristen itu Tuhannya sama? Belum tentu. Ya. Ada yang mengaku Kristen, tapi tidak benar-benar
mengenal Tuhan. Dan itu jelas. Matius 7 kan berkata, ada orang yang akan berseru-seru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Bukankah kami sudah melakukan mukjizat demi namamu? Tuhan akan bilang, siapa kamu? Enyah daripadaku pembuat kejahatan. Berarti orang-orang itu adalah orang-orang yang notabene Kristen, tapi tidak mengenal Tuhan. Mormon mengaku diri Kristen. Apakah kita percaya Mormon? Mormon itu nama kita. Mereka sebut diri mereka LDS, Latter-day Saints, gereja orang-orang kudus akhir zaman. Apakah kita menyembah Allah yang sama dengan mereka? Tidak. Ada Kristen dalam tanda kutip yang tadi tidak Trinitarian, ada namanya Kristen Unitarian. Ya. Jadi artinya gini, di dalam Kristen saja tidak semua Kristen mengenal Allah yang benar. Jadi kalau ditanya apakah Allah Kristen sama dengan Allah Yahudi, Yahudi yang mana dulu? Nah, pertanyaannya begitu ya. Yahudi yang mana dulu? Kalau Yahudi yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus, kepada Allah Yehova, ya. Yahudi yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan yang benar, ya Allah kita sama dengan Allah mereka. Gitu. Jadi Allah kita sama dengan Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Allahnya Daud. Ya, Allah kita sama dengan Allah mereka. Tetapi kemudian Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub ini datang ke dalam dunia dalam pribadi Yesus Kristus. Lalu kebanyakan Yahudi menolak dia. Padahal ini Allah mereka. Gitu. Jadi mayoritas nasional Yahudi menolak Allah mereka sendiri, sehingga dan kita menerimanya, sehingga Yahudi yang menolak Yesus Kristus berarti Allah mereka beda dengan kita. Ya, karena Allah kita intinya adalah Allah yang sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Dan itu sama dengan Allahnya Abraham, sama dengan Allahnya Ishak, sama dengan Allahnya Yakub. Jadi Yahudi yang mana dulu gitu. Ya, ini apa pertanyaannya gitu kan. Apakah Allah Kristen sama dengan Allah Yahudi? Ada orang Yahudi hari ini yang percaya Yesus gitu. Mereka sebut Messianic Jews. Gitu kan? Messianic Jews ya, oke, berarti Allah kita sama dengan dia. Karena dia juga mengaku bahwa Allah sudah datang dalam pribadi Yesus. Gitu kan? Lalu ada pertanyaan lagi. Apakah Allah punya keegoan? Apalagi berkaitan dengan Keluaran 3 ayat 14 ya tadi katanya ya. Apakah Allah punya ego? Ego itu apa dulu? Artinya ego apa sih? Ego itu kan Latin ya untuk artinya self. Ya, atau diri sendiri. Apakah Allah punya? Jadi ego dengan egois agak sedikit beda ya. Ego kan diri, egois itu berarti apa? Ya, kayak mementingkan diri sendiri gitu. Kayak kita bilang seorang kamu egois kamu. Egois berarti hanya mementingkan diri sendiri, gitu kan? Mungkin pertanyaannya apakah Allah egois gitu. Kalau tanya apakah Allah egois? Tidak gitu. Ya. Karena Allah sangat-sangat mengusahakan kebaikan semua ciptaannya. Gitu. Tetapi, nah ini bedanya. Bedanya kita dengan Allah adalah Allah. Seluruh ciptaan tergantung kepada Dia. Jadi untuk kebaikan semua ciptaan, Allah harus berkata, sembahlah aku, tidak boleh sembah yang lain. Nah, ada orang ateis yang bilang, tuh Allah kamu itu egois, masa nggak boleh sembah Allah yang lain gitu? Ya kan? Nah, masa nggak boleh sembah Allah yang lain? Kalau misalnya seorang laki-laki ngomong sama seorang perempuan, lu nggak boleh ini ya, lu harus cuma boleh mencintai gua doang gitu. Begitu, wah ini laki-laki ngaco juga nih, gitu kan? Misalnya ada satu orang laki-laki datang nih ke seorang perempuan. Firman Tuhan, kamu hanya boleh mengasihi saya. Kok boleh seperti itu ya? Itu karena dunia tidak berputar pada diri kita. Begitu, ya. Tetapi dunia berputar pada diri Allah. Sehingga kalau seseorang tidak mengasihi Allah, maka dia akan binasa gitu. Sehingga ketika Tuhan berkata, tidak boleh ada padamu Allah lain. Itulah kebohongan iblis. Kebohongan iblis adalah bahwa perintah Tuhan itu untuk mencelakai kita gitu. Makanya iblis bilang sama Hawa, tahu nggak kamu kenapa kamu nggak boleh makan buah itu? Allah itu takut kamu jadi seperti Allah. Jadi dia meracuni Hawa bahwa perintah Allah itu untuk bukan kepentingan Hawa, tetapi justru untuk membatasi Hawa untuk
untuk kayak semacam ya itulah Allah dianggap egois itu tadi. Ya. Padahal sebenarnya Allah enggak. Ketika Allah berkata jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, itu bukan egois. Itu justru untuk kebaikan kita. Karena ketika kita ada Allah lain, maka kita terputus hubungannya dengan Allah yang benar, dan kita akan binasa. Gitu ya, kita akan binasa. Jadi Allah tidak egois, tetapi seluruh ciptaan berputar pada ego diri Allah. Sehingga mau nggak mau memang harus terpusat pada Allah. Gitu ya. Oke, lalu mengapa kalau Yesus adalah Allah kok taat pada firman-Nya sendiri gitu ya? Nah, ini pertanyaan unik juga ya. Kalau Yesus adalah Allah, kenapa dia taat kepada firman-Nya sendiri? Nomor satu begini. Yesus adalah Allah, tapi ingat dia adalah pribadi putra. Dan ketika dia datang ke dalam dunia, dia diutus oleh Bapa. Dan dia memang berkata dia taat kepada Bapa. Jadi pribadi putra taat kepada pribadi Bapa di dalam peran penyelamatannya. Ya. Saya rasa nggak ada yang masalah dengan itu. Ya. Dan ketaatan itu adalah hal yang indah malah. Ya. Kita bilang bahwa kalau dibilang taat sama firman-Nya sendiri, lebih kepada cocok dengan sifatnya sendiri, gitu ya. Nah, jadi Yesus sebagai Allah juga tidak mungkin menyangkali dirinya, tidak mungkin menyangkali dirinya. Ya, jadi dia akan cocok dengan sifat ilahinya juga. Ya. Nah, oleh karena itu kita bilang bahwa memang Yesuslah yang bernubuat tentang dirinya sendiri. Gitu kan? Karena kalau kita baca dalam Alkitab kan ada banyak nubuat. Gitu. Misalnya siapa sih yang ketemu dengan Adam dan Hawa yang ngomongin Kejadian 3 ayat 15 itu? Itu kan kita percaya Kristofani. Karena dikatakan di situ bahwa Adam mendengar bunyi langkah Allah. Bunyi langkah Allah itu berarti siapa? Berarti pribadi Yesus di situ. Jadi pribadi Yesuslah yang datang di Taman Eden dan berkata kepada Hawa, keturunanmu, ya, ketika keturunanmu ya maksudnya dia, gitu kan? Keturunanmu akan meremukkan, keturunannya akan meremukkan kepalamu, ya, keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu ular. Gitu. Jadi waktu Tuhan Yesus menyampaikan nubuat itu dia sedang menubuatkan dirinya sendiri. Gitu. Ya, jadi lalu waktu dia hadir ke dalam dunia dia menggenapi nubuat dia sendiri. Ya, oke, memang benar, nggak masalah. Oke, baik. Selesai. Ada lagi? Terima kasih Pak Stephen. Saya selama belajar banyak hal ya di dalam kekristenan, terutama dari gereja kita tentunya, bahwa penyesatan itu timbul dari dua penyebab. Pertama, menentang atau menyangkali Alkitab, yang kedua salah menafsirkan Alkitab. Apakah salah pemahaman tentang eksistensi Allah, ada yang mengatakan Tritunggal, ada yang mengatakan oneness, itu termasuk dari salah menafsirkan Alkitab, ataukah itu sebuah pembangkangan atau menentang Alkitab itu sendiri? Saya berpendapat bahwa salah mengenal Allah itu sebuah hal yang sangat tragis ya di dalam kehidupan kita sebagai manusia, karena salah mengenal Allah bisa menyebabkan kita salah menyembah Allah. Kalau kita salah menyembah Allah, konsekuensinya adalah tidak selamat. Ya. Nah, yang saya tanyakan, apakah kelompok yang selalu berbenturan di luar sana, terutama yang paling populer adalah Tritunggal dan oneness. Nah, ketika ini salah disebabkan oleh salah penafsiran, apakah ini memang berpengaruh kepada keselamatan, Pak? Karena di luar sana mengatakan, aduh nggak usah pusing-pusing lah, mau oneness, mau Tritunggal, itu hanya orang-orang sekolah teologi aja lah yang belajar seperti itu. Yang penting kita percaya Yesus, gitu kan. Nah, terus pertanyaan kedua, istilah Tritunggal itu kalau tidak salah baru muncul pada abad keempat ya. Betul ya Pak?
abad ketiga. Abad ketiga, oke. Ya, si Tertullian. Ya. Iya, Tertullianus. Nah, sebelum abad ketiga kan jemaat sudah ada tuh Pak. Ya. Ya. Nah, apakah mereka juga sudah mengerti tentang eksistensi Allah yang benar, yang alkitabiah ya, seperti yang kita yakini bahwa Allah itu adalah Allah Tritunggal? Ataukah mereka juga tidak paham gitu dan mengabaikan perdebatan itu gitu Pak? Terima kasih. Oke. Selamat sore Pak Stephen. Saya mau lanjutin pertanyaan soal tujuan Tuhan menciptakan manusia itu. Tadi kan sudah dikatakan atau dijawab bahwa Tuhan sudah tahu manusia akan jatuh dalam dosa dan Tuhan juga sudah menyiapkan solusi untuk menyelesaikan dosa dan ada yang diselamatkan. Itu worth it bagi Tuhan. Akhirnya manusia bisa hidup bersekutu dengan Tuhan. Tapi ada side efeknya adalah toh ada sebagian yang tetap menolak dan binasa gitu loh. Bagaimana? Bukannya ada sebagian orang menyatakan bukannya lebih baik tidak menciptakan sama sekali manusia, jadi nggak ada yang selamat juga nggak ada yang binasa selamanya begitu. Menurut saya selama ini saya nggak ketemu jawabannya dan menurut saya itu adalah merujuk kepada ulangan 29 itu sebenarnya nggak ada jawabannya. Bagaimana menurut Pak Stephen? Terima kasih. Ya, selamat sore Pak Stephen. Saya agak tertarik dengan Yantono. Saya Yantono. Iya. Saya agak tertarik dengan jawaban Pak Stephen tadi yang bilang bahwa Allah kita dengan Allah orang Yahudi belum tentu sama. Allah kita dengan Allah orang Yahudi belum tentu sama. Iya, yang jawaban Pak Stephen tadi. Nah, sebenarnya ini memang pada awal memang tidak sama atau karena disebabkan beberapa doktrin ajaran yang berbeda gitu. Dalam arti emang karena di doktrin yang membuat Allah kita dengan mereka tidak sama atau memang dari awal memang tidak sama gitu. Karena kan di beberapa gereja dia punya doktrin sendiri gitu loh. Enggak, ini apa? Dengan orang Yahudi kan? Apakah Allah kita tidak sama dengan mereka karena perbedaan doktrin gitu? Atau dengan di beberapa gereja lain dengan gereja ini juga punya istilahnya kan ada lah doktrin-doktrin yang sedikit berbeda gitu. Pak Solin. Iya, terima kasih. Saya cuma ingin nanya masalah Allah Tritunggal. Kan ada Calvinis ngerti Allah Tritunggalnya gini, kita ngerti Allah Tritunggal kan gini. Nah, kalau kita mau menjelaskan mereka secara alkitabiah itu gimana yang baiknya gitu. Ya, dengan Calvinis dan kita lah. Kan tadi kan sudah dikatakan kan ada dua kata kerja yang mengetahui dan menentukan gitu kan, beda kan. Nah, tapi kan perlu penjelasan kepada mereka itu gimana baiknya gitu. Shalom, nama saya Ronald. Saya ingin tanya aja ya, ini pertanyaan yang agak menggelikan saya. Allah Israel dengan Allah kita itu beda. Allah Israel dengan Allah kita itu beda. Ya, saya jawab satu, walaupun saya nggak tahu ini. Saya pikir Allah itu cuma satu. Emang ada Allah Israel, ada Allah di Indonesia atau di Asia atau di Eropa. Ya, itu satu. Kedua, Trinitas ini selalu masih menjadi dikotomi. Ya, Tritunggal Allah, ya. Itu selalu masih. Nggak ada yang gereja manapun juga ya. Saya ingin tanya, apakah manusia ini kita diciptakan itu bisa asumsi Allah itu yang maha perkasa, maha besar, kita bisa telusuri. Ya, bagaimana Trinitas itu dia punya hak eksistensi? Apa kita perlu pertanyakan terus menerus sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali? Iya nggak? Kenapa kita nggak bilang bahwa Bible ini harga mati? Seperti TNI Polri bilang NI carry harga mati. Kalau di Alkitab bilang yes dan amin. Selesai itu aja Pak. Makasih. Oke, baik. Ya, kembali ada pertanyaan-pertanyaan di sini. Coba kita jawab ya. Pertama dari Ibu Noverina. Jadi
kesesatan itu kan ada dua kategori gitu ya. Sebenarnya bukan menentang Alkitab, maksudnya keluar dari Alkitab ya, keluar dari Alkitab atau misalnya kayak menambahkan wahyu ya, atau salah tafsir ya, salah tafsir jadi tetap pakai Alkitab doang tapi salah menafsirkan. Kalau yang keluar Alkitab itu mungkin dapat wahyu tambahan dan lain sebagainya. Nah, apakah kesalahan mengenal Allah itu yang mana begitu? Ya bisa dua-duanya, gitu ya. Bisa dua-duanya. Makanya tadi saya bilang contoh misalnya kalau saya tiba-tiba datang dan berkata bahwa kemarin Allah ngomong sama saya begini, ya itu bisa informasi yang salah begitu ya. Jadi saya bisa salah memahami Allah seperti itu. Atau ada seorang anak yang katanya mati atau apa, tapi ternyata nggak jadi mati, lalu dia cerita dia dibawa ke sorga, lalu dia mulai mendeskripsikan Allah itu seperti apa, seperti kakek-kakek yang apa, gimana begitu ya. Itu kan berarti ada informasi pewahyuan yang di luar Alkitab, begitu kan? Dan itu sangat-sangat bisa menimbulkan kesalahpahaman tentang Tuhan atau pemahaman yang salah tentang Tuhan, begitu. Jadi itu banyak sekali ya. Dan kalau tadi kita bilang kayak oneness ini kan oneness ini salah satu dari Pantekosta ya. Tapi tidak semua Pantekosta. Ada Pantekosta yang percaya Tritunggal, gitu ya. Tapi ada Pantekosta oneness ya. Dan kelompok Pantekosta adalah kelompok yang seringkali masih berkata bahwa masih ada pewahyuan, gitu. Masih ada pewahyuan, masih Tuhan masih kasih nubuat dan Tuhan masih kasih mimpi atau lain sebagainya, begitu. Dan itu bisa memimpin mereka kepada suatu kesimpulan yang salah tentunya, begitu ya. Sangat-sangat bisa, begitu. Tapi bagi kelompok yang katanya pakai Alkitab doang pun bisa juga salah paham tentang Allah, begitu ya. Bisa juga salah paham tentang Allah karena dia salah tafsir ya. Misalnya contohnya dia salah paham tentang kemahatauan Allah ya, tentang lalu misalnya contohnya ya kelompok Calvinis misalnya, mereka mengajarkan Allah menentukan segala sesuatu termasuk dosa gitu. Nah, mereka tidak ada wahyu luar Alkitab. Calvinis biasanya tidak percaya ada wahyu luar Alkitab ya. Biasanya mereka tidak karismatik, biasanya tidak Pentakosta kalau Calvinis ya kan. Tapi mereka pakai Alkitab, tapi mereka salah menafsirkan Alkitab ya. Nah, lebih berbahaya yang mana? Lebih berbahaya yang keluar Alkitab sebenarnya, karena nggak ada batasannya itu. Minimal kalau dia masih dalam Alkitab, kita masih bisa mencoba meyakinkan dia bahwa oh enggak, kamu salah tafsir. Ayo coba kita debatkan, ini kan penafsiran. Kalau orang sudah di luar Alkitab, ya bilang Alkitab bilang begini, iya benar, tapi saya dapat tambahan, dia bilang gitu kan. Nah, ini agak repot ini. Kita harus yakinkan dia dulu bahwa nggak ada tambahan lagi gitu. Ya. Kita harus pakai Alkitab doang, gitu kan. Jadi dan gini, kesalahan yang mungkin untuk orang yang keluar dari Alkitab dengan pewahyuan segala macam ini, range kesalahannya lebih luas lagi gitu, ya, daripada orang yang sekedar salah tafsir, ya. Itu berbahaya juga bisa, tapi jenis kesalahannya lebih bervariasi dan lebih kacaunya bisa lebih kacau lagi kalau yang memang udah nggak ada batasan gitu. Ya. Lalu apakah karena istilah Tritunggal baru muncul pertama pada Tertulian. Tertulian itu sekitar 200-an awal, abad ketiga awal. Apakah sebelumnya gereja-gereja paham atau tidak paham tentang Tritunggal? Oke, ada beberapa hal. Nomor satu, pemakaian istilah Tritunggal pertama kali tercatat oleh Tertulian. Ya. Apakah ada yang pakai sebelum Tertulian? Bisa jadi ada, tapi kan tidak tercatat misalnya. Gitu kan? Tertulian dapat dari mana? Apakah dia yang ciptakan, apakah dia yang istilahnya pakai istilah itu? Atau dia ada dengar orang lain pakai istilah itu? Ya kan? Bisa saja, tapi istilahnya yang tercatat pertama bagi kita. Dan kita harus hati-hati karena begini, abad pertama, abad kedua itu sudah 1900-2000 tahun yang lalu gitu. Ada banyak sekali buku-buku, tulisan-tulisan orang Kristen pada zaman itu yang sudah nggak ada lagi pada kita. Yang kita punya itu hanya 1% mungkin atau 2% yang masih tersimpan gitu. Ya. Tertulian dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali tulisan orang Kristen
di abad pertama, abad kedua yang kita nggak tahu lagi, nggak ada, kita nggak punya lagi. Ya, apakah mereka ada pakai istilah Tritunggal atau enggak kan kita nggak tahu. Kita hanya bisa bilang yang tercatat bagi kita pertama ya, adalah si Tertullian. Nah, mengenai apakah orang gereja mula-mula lalu paham atau tidak paham, kita tanya siapa gereja mula-mula? Ya contohnya Paulus, contohnya Timotius, contohnya Petrus. Jadi kalau tanya apakah mereka paham, tinggal kita tanya apakah Alkitab intinya mengajarkan hal tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa Paulus ada mengajarkan Tritunggal, ya berarti Paulus paham. Begitu. Apakah ya Yohanes mengajarkan Tritunggal? Ya, apakah Yohanes paham Tritunggal? Yohanes mengajarkan enggak gitu? Ya berarti Yohanes paham. Ya. Dan apalagi rasul-rasul Tuhan Yesus yang 3,5 tahun bareng Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus sudah banyak sekali ngomong sama mereka. Sebelum kebangkitan Yesus mereka kurang paham. Tapi setelah kebangkitan Yesus mereka jadi paham. Contohnya sebelum kebangkitan Yesus sempat si Filipus ya, kalau salah, yang bertanya, Guru, tunjukkanlah Bapa kepada kami, itu sudah cukup. Karena dia dengar Yesus ngomong Bapa terus, Bapa terus, Bapa terus. Tunjukkanlah Bapa kepada kami cukup. Yesus bilang, loh, saya sudah selama ini bersama dengan engkau, Filipus. Kalau kamu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Oke, jadi sampai situ pemahaman mereka sampai di situ. Ya. Tapi kemudian setelah kebangkitan Yesus Kristus, setelah Roh Kudus turun, jadi kan mereka merasakan Roh Kudus sendiri juga. Jadi mereka sudah ketemu dengan Yesus, mereka tahu tentang Bapa, kemudian mereka menerima Roh Kudus. Sepertinya pemahaman mereka jadi oke gitu ya. Jadi oke, para rasul ngerti tentang Tritunggal sejauh yang manusia bisa ngerti lah begitu ya. Karena kita bilang Tritunggal itu ya pasti ada aspek misterinya juga gitu. Karena kita nggak mungkin kayak 100% tahu Allah itu seperti apa. Gitu. Di antara orang yang percaya Tritunggal pun kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan gitu kan, ya, tentang hubungan mereka dan lain sebagainya. Gitu. Apa yang terjadi di atas kayu salib misalnya, kan? Ketika Yesus berseru lama-lama sabaktani, Eli Eli ini kan, lama sabaktani segala macam. Kok Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Meninggalkan dalam pengertian apa itu dan lain sebagainya. Itu misteri-misteri. Gitu. Jadi ada banyak hal yang memang kita nggak tahu, tapi simple Tritunggalnya bahwa Allah itu satu, eksis dalam 3 pribadi, itu mereka paham. Ya, sampai sejauh itu ya. Apa itu? Oh, pengaruh pada keselamatan atau tidak ya? Iya. Tergantung begini, tergantung penyimpangannya sejauh apa, gitu kan? Kalau misalnya orang tidak percaya Tritunggal sampai kepada suatu konsep misalnya menara pengawal. Menara pengawal kan nggak percaya Tritunggal, tapi percaya Yesus adalah malaikat yang diciptakan, ya semacam. Ya itu kita bilang nggak diselamatkan. Gitu. Contohnya, gitu kan. Jadi tergantung penyimpangannya sejauh apa, gitu ya. Jadi kalau ada orang yang bilang, misalnya gini, contohnya gini deh. Saya ambil golden standardnya aja. Penjahat di samping Tuhan Yesus mungkin tidak terlalu tahu banyak tentang doktrin Tritunggal. Begitu ya. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa dia diselamatkan. Begitu. Dia diselamatkan. Jadi kita tidak perlu tahu persis segala sesuatu tentang Tritunggal harus sempurna gitu ya. Walaupun untuk mengetahui kayak yang kita bahas seminar ini ya makin bagus karena kita makin mengenal Tuhan gitu. Tapi apakah semua yang diajarkan hari ini perlu untuk keselamatan? Ya enggak juga gitu. Gitu kan? Saya tidak berkata yang enggak ikut seminar saya hari ini enggak masuk surga gitu ya kan, enggak seperti itu. Gitu kan? Ini kan kita makin mendalam tentang mengenal Tuhan gitu ya. Tapi yang penting adalah dia percaya Yesus, gitu ya, bahwa Allah hadir dalam pribadi Yesus, ya, dan dia menyelamatkan manusia dan sebagainya. Tetapi begini, makanya orang bilang kalau seseorang agak salah dengan masalah Tritunggal masuk surga enggak? Saya selalu jawab begini, kalau dia salah, tapi maksudnya gini,
orang bisa jadi kurang tahu tentang Tritunggal bisa masuk surga. Tetapi ciri khas orang yang diselamatkan adalah dia akan makin mengenal Allahnya, begitu ya. Jadi kalau ada orang yang sengaja bersikukuh, ya kayak misalnya masalah tadi Ibu tanya oneness. Menurut saya ada orang-orang oneness yang diselamatkan, gitu ya, karena dia percaya Yesus saja, gitu ya. Tapi saya agak ragu dengan pemimpin-pemimpin mereka, gitu. Karena pemimpin-pemimpin mereka adalah orang-orang yang katanya sudah jadi pengajar dan mereka sudah mendebatkan hal ini, gitu kan. Dan mereka bersikukuh dalam pandangan mereka, tidak mencirikan orang yang diselamatkan, gitu ya. Karena orang yang diselamatkan mestinya terpimpin gitu oleh Roh Kudus kepada kebenaran, begitu ya. Sehingga saya meragukan keselamatan orang-orang yang kayak ngotot mengajarkan itu, gitu ya. Bahwa ada pengikutnya yang karena dia kurang paham, tapi yang penting adalah saya percaya Yesus dan sebagainya, bahwa mereka diselamatkan. Itu saya bisa percaya, saya bisa terima itu, gitu ya. Tapi bahwa saya meragukan keselamatan orang-orang yang mengajarkan dan mempush doktrin itu, gitu. Karena itu bukan ciri khas orang yang diselamatkan, gitu ya. Oke. Lalu Pak Ori ya, oke. Pak Ori, pertanyaan Pak Ori. Ya benar. Jadi pertanyaan Pak Ori adalah, kan akhirnya ada manusia yang nggak selamat gitu ya. Akhirnya ada manusia yang nggak selamat, walaupun manusia sebagian selamat dan akhirnya Tuhan tetap menciptakan karena ada yang selamat. Kan toh akhirnya ada yang nggak selamat, kenapa Tuhan masih ciptakan gitu? Karena menurut dia lebih baik udah nggak usah ciptakan aja daripada ada yang tidak selamat, begitu. Ya memang benar Pak Ori bahwa banyak hal yang artinya begini, itu kan berarti orang itu meragukan keputusan Tuhan, begitu. Ya. Dan menurut dia lebih berhikmat dari Tuhan. Oh, kalau saya jadi Tuhan lebih baik saya nggak menciptakan, gitu kan. Padahal informasi dan sudut pandang kita ya masih jauh dari Tuhan itu pada waktu itu ya. Jadi saya memang tidak bisa saja kita berkata saya nggak bisa menjelaskan kenapa akhirnya Tuhan pilih menciptakan gitu atau lain sebagainya. Memang ada banyak hal yang nanti harus tanya Tuhan, tapi sudut pandang kita di muka bumi ini kan masih jauh dari apa yang diperlukan gitu untuk bisa menilai hal seperti itu ya. Atau secara simpelnya kita bisa bilang itu hak prerogatif Tuhan lah, begitu kan. Itu hak prerogatif Tuhan, ya Tuhan mau ciptakan, itu hak dia. Ya, ada di Roma dikatakan, siapakah engkau, hai tanah liat yang berkata, kenapa engkau menciptakan aku, dan sebagainya, gitu kan. Jadi apa hak kita untuk bertanya, Tuhan kenapa kamu mau ciptain saya, begitu ya. Ya mungkin itu tidak akan memuaskan sebagian orang juga, gitu, karena ini adalah generasi yang bertanya kepada orang tuanya, ngapain ngelahirin saya, gitu. Karena saya ada ketemu orang-orang seperti itu, gitu kan, yang kalau anak-anak zaman dahulu kan diajar, hormat orang tua loh, orang tua udah lahirin kamu, mama kamu ngandung kamu sekian bulan, papa kamu kerja, dia balas siapa suruh lu ngelahirin gua, gitu. Jadi ini generasi yang membalikkan, gitu ya, generasi yang membalikkan. Jadi saya tidak heran kalau ada orang yang lalu membalikkan juga kepada Tuhan, ya. Ngapain lu Tuhan, atau nih kita ngomong ini ya, bahasa kasarnya gitu ya, ngapain Tuhan menciptakan saya, gitu kan. Tetapi ya kembali lagi, ya itu satu, itu kita bisa bilang misteri, dua kita bisa bilang itu hak prerogatif Tuhan, dan ya apa yang Alkitab katakan aja bahwa hai engkau yang dibentuk, apa hakmu untuk mengatakan kepada pembentukmu, kenapa engkau ciptakan aku, begitu kan. Jadi ada banyak hal di situ yang memang ini memang harus, ya nanti Tuhanlah yang jawab orang seperti itu, gitulah. Oke, lalu tadi ada pertanyaan dari ini ya, siapa ini, Yantono ya, benar ya, Yantono. Jadi kayaknya mau bertanya apakah Allah
Yahudi beda dengan Allah kita karena perbedaan doktrin gitu. Ya, pertanyaan itu ya. Doktrin itu apa sekarang? Doktrin itu artinya pengajaran sebenarnya ya. Jadi apakah Allah kita beda dengan Allah seseorang atau sekelompok orang karena beda pengajaran? Ya iya, kalau pengajaran itu pengajaran tentang Allahnya gitu ya. Jadi misalnya gini, ada orang mengajarkan Allah itu segala sesuatu, yang tadi kita bilang panteisme. Itu kan doktrin. Ya, doktrin nih mengajarkan apa itu Allah? Allah adalah segala sesuatu. Lantai ini tanah, saya adalah Allah. Langit-langit Allah, semua seluruh ciptaan adalah Allah. Saya percaya panteisme, itu pengajaran saya. Ya sebab ya beda, berarti Allah kita beda gitu. Allah kita beda. Ya karena yang kamu ajarkan konsep kamu tentang Allah gitu. Berbeda gitu. Nah, walaupun kita bilang Allah kita berbeda, tapi maksudnya adalah Allah dalam konsep dia. Sebenarnya Allah ya cuma satu gitu. Mungkin maksudnya itu ya. Allah itu memang cuma satu yang benar gitu. Kita bukan kayak saya hidup di dunia yang Allahnya ini, saya hidup di dunia yang Allahnya ini. Bukan itu maksudnya. Alam semesta ini Allahnya memang cuma satu. Dan Allah yang satu itu sama. Tetapi tidak semua orang menyembah Allah yang benar ini gitu. Nah, misalnya si A, dia nyembahnya yang lain. Jadi yang dia anggap Allah berbeda, bukan Allah yang benar gitu. Ya, misalnya nggak usah jauh-jauh, orang Filistin dia nyembah siapa? Dagon. Dagon ini kan bukan Allah yang benar. Jadi kalau orang Israel waktu itu bilang, apakah Allah orang Israel sama dengan Allah orang Filistin? Jawabnya ya beda lah gitu. Dia menyembah Dagon, saya menyembah Allah Jehovah. Apakah Allah Israel sama dengan Allah Babel? Apakah Allah Israel sama dengan Allahnya Kanaan yang menyembah Baal dan Asyitoret dan Marduk dan lain sebagainya? Ya beda gitu. Ya, beda. Kenapa beda? Ya, konsep mereka yang mereka sembah itu beda gitu. Ya, gitu. Konsepnya beda, pengajarannya beda gitu. Nah, jadi balik ke masalah tadi Yahudi kan itu menanggapin Yahudi dengan kita. Makanya saya tanya dulu, Yahudi pun beda-beda gitu. Ada Yahudi yang menyembah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya itulah yang kita sembah juga karena Allah Abraham, Ishak dan Yakub itulah yang mengutus putranya Yesus Kristus dan sebagainya. Jadi kalau dengan Yahudi yang seperti itu ya Allah kita sama gitu dan dialah Allah yang benar gitu. Yang kita bilang satu-satunya yang ada di alam semesta ini gitu. Tapi ada Yahudi yang menolak Yesus Kristus. Jadi pengajaran mereka apa? Jadi kita bilang doktrin kan. Pengajaran mereka Yesus adalah manusia biasa, rabi yang kebetulan dibunuh di abad pertama, dia bukan orang spesial. Jadi menolak Yesus sebagai Allah. Jadi kalau ditanya apakah Allah saya sama dengan dia? Ya enggak gitu. Karena dia tidak percaya Yesus adalah Allah. Nah, saya percaya Yesus adalah Allah. Jadi kita sudah menyembah Allah yang berbeda istilahnya. Ini tidak lepas dari bahwa memang ada satu Allah yang benar gitu. Ya. Dan semua orang di bawah Allah yang benar ini, tapi ada orang yang tidak mengakui dia aja gitu. Ya, paham maksudnya ya? Baik, kemudian lanjutkan lagi Pak Solihin tadi, bagaimana kita misalnya menjelaskan Allah Tritunggal kepada Calvinis. Sebenarnya kalau dengan Calvinis sih masalahnya bukan di masalah Tritunggalnya Pak. Ya, kebanyakan orang Calvinis percaya Tritunggal kok. Ya. Jadi nggak ada masalah Tritunggal dengan mereka sebenarnya. Ya. Cuman ke sifat-sifat Allah yang lain. Ya, misalnya tadi kemahatawannya. Ya. Kedaulatan Allah itu seperti apa dalam konsep mereka dengan konsep kita. Jadi kebanyakan Calvinis percaya Tritunggal. Ya. Di antara orang-orang yang percaya Tritunggal memang kadang-kadang ada sedikit variasi, tapi tetap percaya Tritunggal kok begitu ya. Jadi ke Calvinis lebih nanti kita ke arah Allah Maha Berdaulat, tapi kedaulatan Allah bagi kita adalah kedaulatan yang didelegasikan. Bisa Tuhan delegasikan. Jadi Tuhan nggak harus tentukan semuanya. Ya. Tuhan delegasikan. Ya. Kemudian kemahatauan Tuhan seperti apa dan lain sebagainya. Ya. Oke, kemudian terakhir dari Pak Ronald. Kembali tadi saya dengar ada masalah Allah Israel ya. Allah Israel beda dengan Allah kita.
makanya kita bilang Israel yang mana? Itu ada Israel yang diselamatkan, ya Allahnya sama dengan kita, gitu ya. Ketika Daud jadi raja, dia menyembah Allah Yehova, ya itulah yang kita sembah juga, begitu ya. Cuman Israel yang sekarang, contohnya, Israel yang sekarang ini kan kebanyakan menolak Yesus, gitu, contohnya, ya, menolak Yesus. Ya. Kayak Benyamin Netanyahu, dia tidak percaya Yesus. Siapa lagi gitu kan? Jadi mereka saat ini tidak percaya Yesus. Nah, kita tetap mengasihi mereka, ya. Dan kita sadar peran historis mereka, dan Tuhan juga masih punya rencana untuk Israel. Ya, Tuhan akan pakai Israel lagi. Tapi kita harus menganggap orang Israel, terutama yang nggak percaya Yesus, sebagai orang-orang yang harus kita injili, gitu. Kita nggak bisa berkata, oh karena kamu orang Israel, ya udah kamu diselamatkan. Itu enggak, kalau dia tidak percaya Yesus, dia perlu diinjilin. Ya, dia perlu mengenal Tuhan yang benar, gitu kan? Ya, dan memang kita tidak bisa menangkap Tuhan masukin dalam botol, kita teliti dalam mikroskop, ya. Jelas tidak bisa karena Allah lebih besar dari kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah menyelidiki Allah melalui firman-Nya, gitu ya. Tapi firman-Nya sudah kasih tahu kita banyak sekali hal, ya. Dan adalah tugas kita untuk menerima itu. Dan salah satunya adalah Allah menyatakan dirinya sebagai Tritunggal, gitu ya. Lalu kalau ditanya, jadi ngapain kita ngomongin Tritunggal? Ya karena Allah menganggap itu penting sehingga dia taruh gitu. Kalau Allah tidak anggap penting, dia tidak akan taruh, gitu kan. Allah anggap itu penting. Ya. Para rasul menyebut, makanya tadi saya kutipkan, misalnya Paulus menyalami jemaat-jemaat dengan salam Tritunggal. Dia pakai istilah kasih karunia Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Jadi kenapa Paulus mau sebut begitu? Ya. Ribet Paulus, kenapa nggak sebut Tuhan aja lah gitu kan? Kenapa dia mau pakai begitu? Karena rupanya ini hal yang penting gitu dalam pemahaman Paulus, gitu kan? Jadi kita pentingkan apa yang Alkitab anggap penting. Ya, kalau Alkitab tidak anggap penting, ya kita tidak usah pentingkan juga. Gitu, ya. Ya benar. Allah adalah Alfa dan Omega yang berarti awal dan akhir. Gitu ya. Allah hanya satu, benar. Benar. Tapi Allah eksis dalam 3 pribadi ya Pak ya. Allah hanya satu, benar. Itulah Tritunggal. Tapi Allah yang satu itu ternyata ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Baik, terima kasih kepada Pak Stephen yang telah menyampaikan materi seminar hari ini dan menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dan juga terima kasih untuk Anda semua yang telah menyampaikan pertanyaan. Dan waktu kita sudah selesai. Jika masih ada sanggahan atau pertanyaan kepada Pak Stephen, bisa ditanyakan di kesempatan lain atau setelah seminar ini jika Pak Stephen bersedia, ya. Dan juga tentunya melalui seminar ini diharapkan kita semua dapat benar-benar mengenal dan semakin mengasihi Allah Tritunggal. Amin. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang hadir, dan semoga kita semakin giat lagi dalam melayani Tuhan dan memberitakan Injil-Nya. Dan kita akan berdoa penutup. Saya minta kesediaan penginjil Immanuel menutup dalam doa.